Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arisman dari Sekolah Tinggi Teknologi Pagaram, program studi Teknik Informatika kelas 5B. Di video kali ini saya akan presentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Sistem cerdas untuk diagnosis penyakit cabai menggunakan Puzy-Chimins. Baiklah, tampilan awal proposal saya yaitu diawali dengan daftar isi, setelah itu kemudian abstrak. Abstrak ini sendiri berisi tentang cabai. Cabai adalah salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Peningkatan permintaan cabai semakin meningkat di Indonesia, sehingga apabila ketersediaan pasokan cabai turun, akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga cabai melambung tinggi. Penurunan produktivitas cabai disebabkan oleh faktor berikut, antara lain serangan hama dan penyakit. Akibat adanya serangan organisme pengganggu tanaman dan kurangnya pengetahuan petani dalam mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai dan bagaimana cara mengendalikannya sesuai dengan ciri-ciri penyakit yang terdapat pada tanaman tersebut, membuat terlambatnya proses diagnosa hama dan penyakit pada tanaman cabai. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem cerdas untuk mendiagnosis gejala-gejala hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai tanpa harus konsultasi langsung dengan pakar. Sistem cerdas adalah sistem perangkat lunak yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam pengambilan keputusan untuk menyesuaikan masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh pakar. Dalam penelitian ini dilakukan processing dan fitur extraction untuk mendapatkan data ciri dan citra daun cabai. Data ciri citra daun cabai dihitung menggunakan logika Puzy-Chimins. Untuk menentukan perbandingan dengan hasil diagnosis oleh pakar, dari penelitian ini dilakukan hasil bahwa logika Puzy-Chimins dapat mendiagnosis penyakit cabai dengan akurasi tingkat keberhasilan sebesar 86%. Baiklah, untuk halaman berikutnya yaitu 1 latar belakang. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam hewani. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai tanaman komoditas, salah satunya tanaman cabai. Pada tahun 2011 hingga 2014, perluasan lahan untuk menanam cabai ini terus meningkat, sehingga tahun 2015 luas lahan cabai mencapai 134,869 hektar menurut Gultron, Huston, dan Santoso 2017. Tanaman cabai adalah salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal tersebut dapat diamati dari jenis masakan khas Indonesia yang umumnya menggunakan cabai sebagai bahan bumbu dasar utamanya. Belum lagi berkembangnya berbagai macam olahan cabai yang berupa cabai giling, cabai kering, dan bubuk cabai, sehingga meningkatnya permintaan terhadap cabai itu sendiri. Sehingga apabila ketersediaan pasokan cabai turun, akan menyebabkan terjadi kenaikan harga cabai yang melambung tinggi. Menurut Firmansyah 2013, penurunan produksi cabai yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit merupakan faktor yang sebenarnya dapat dihindari apabila pengetahuan mengenai penanggulangan serangan hama dan penyakit diketahui dengan baik. Sebab kerugian berupa kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh serangan hama dan penyakit dapat mencapai nilai sebesar 80-100%. Contoh serangan penyakit
antraknos dapat menyebabkan kerugian 20-50%. Proses diagnosa penyakit cabai dinilai masih manual, sehingga dibutuhkan suatu sistem untuk mendiagnosa penyakit cabai secara otomatis tanpa harus mendatangkan seorang pakar. Menurut Kurniawan dan Rahmat 2012, sistem cerdas adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang tertentu. Sistem cerdas merupakan salah satu bagian dari artificial intelligence yang terdiri dari sistem pakar, pengolahan bahasa alami, pengenalan suara, robotika, dan sensor, computer vision, intelligence computer, edits, instruction, dan gameplay. Seiring dengan perkembangan zaman, suatu permasalahan dapat diprediksi walaupun pakar tidak terlibat secara langsung. Salah satu kecerdasan buatan yang sering digunakan dalam sistem cerdas untuk menggantikan pakar adalah sistem fuzzy. Hal ini karena logika fuzzy terbukti dapat dipakai untuk memodelkan proses berpikir manusia yang pernah ketidakpastian. Dijelaskan oleh Lutfiani Dewi dan Ratnawati 2011. Logika fuzzy merupakan logika yang memiliki nilai kekaburan dan kesamaran yang digunakan untuk melakukan penalaran. Kusumadewi 2010. Baiklah, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu seberapa akurat algoritma Fuzzy-Siemens dalam mendiagnosa penyakit tanaman cabai dengan menggunakan sistem cerdas. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa akurat algoritma Fuzzy-Siemens dalam menghitung validasi sistem diagnosis penyakit tanaman cabai rawit dengan menggunakan sistem cerdas. Berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para petani menentukan solusi yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyakit tanaman cabai dan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 2. Manfaat bagi tempat penelitian, yaitu memberikan manfaat khususnya bagi para petani pemula untuk mendiagnosa penyakit tanaman cabai tanpa harus mendatangkan seorang pakar. 3. Bagi peneliti lain, manfaat penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk melakukan penelitian di suatu saat nanti. Berikutnya ada batasan masalah. Agar penyusunan penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada 1. Output dari aplikasi menampilkan diagnosa penyakit dan solusi untuk penyakit pada tanaman cabai. 2. Penyakit yang didiagnosa yaitu penyakit bercak daun, Sacropora, busuk dan Phytophthora, bercak kelabu, Strontium dan embun tepung. 3. Data citra daun diperoleh dari penelitian sebelumnya. Data input berupa citra daun dan cabai dengan resolusi minimal 168x1024 px. Berikutnya adalah sistem cerdas. Sistem cerdas adalah suatu mesin yang memiliki pengetahuan seperti cara berpikir manusia. Sistem cerdas juga merupakan sistem di mana pemilik instrumen yang tepat untuk membentuk perilaku intelektual sambil mempertimbangkan berbagai kondisi dan keadaan yang mungkin bertambah selama pelaksanaan perilaku. Menurut Jatmika dan Purnamasari, citra adalah suatu representasi kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan. Algoritma Fuzzy-Siemens.
Fuzzy-Chi-Means adalah suatu teknik pengelompokan data di mana setiap titik data milik sebuah cluster yang ditentukan oleh tingkat keanggotaan. Teknik ini diperkenalkan oleh Jim Berzdeck pada tahun 1981. Dalam PCM, suatu titik dapat menjadi pemilik beberapa cluster dengan tingkat kepemilikan yang ditentukan oleh nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Berikutnya adalah penelitian terkait. Yang pertama, Ali Mahmud Moh Miftakur Rohman Ahmad Eko Prasetyo 2016 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pakar untuk mendiagnosis tanaman cabai menggunakan metode Bayes. Variabel mendiagnosa penyakit cabai menggunakan metode Bayes. Hasil dalam penelitian ini, peneliti merancang sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit cabai menggunakan metode Bayes berbasis web dengan output berupa nilai persentase kepastian hama dan penyakit pada tanaman cabai. Penelitian berikutnya yaitu oleh Hafid Azmi Sambahari 2019 yang berjudul Aplikasi Diagnosis Penyakit Tanaman Padi berbasis web menggunakan teknik pengolahan citra. Hasil dari penelitian ini penerapan metode pengolahan citra dalam mendiagnosis penyakit pada tanaman padi menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi di angka 94%. Metode pengolahan citra yang dibangun berbasis desktop dan dapat diterapkan pada aplikasi berbasis web. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Amosa Babalola, Ateko Busayo, Jennifer Adeko Moses 2018 yang berjudul Sistem Logika Fuzzy untuk membantu dalam diagnosis penyakit cabai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem logika Fuzzy untuk membantu dalam mendiagnosis penyakit cabai menggunakan serangkaian dan menunjukkan aplikasi praktis teknologi informasi dan komunikasi dalam domain penilaian pola diagnostik dengan menentukan tingkat keanggotaan segala individu. Desain sistem. Pada halaman ini akan dibahas beberapa hal mengenai desain sistem yang akan dilakukan pada penelitian ini, seperti pengumpulan data dan processing, filter, extraction, dan pendekatan yang diusulkan untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman cabai. Pendekatan yang diusulkan menggunakan metode Fuzzy-Chi-Means untuk klasifikasi jenis penyakit tanaman cabai. Berikut tahapan yang akan dilakukan seperti gambar di bawah ini. Tahapan gambar atau flowchart yang seperti terlihat pada gambar. Yang pertama dimulai dengan kemudian pengumpulan data, lanjut ke processing, kemudian filter instruction, lalu menuju ke Fuzzy-Chi-Means dan kemudian selesai. Yang terlihat seperti gambar. Proses berikutnya yaitu adalah processing. Pada penelitian ini dilakukan processing segmentasi dengan cara mengembangkan nilai ambang warna, lokal entropy dengan nilai ambang Otsu, seperti gambar atau flowchart di bawah ini. Pada gambar ini dijelaskan tahapan pada tahap segmentasi, yaitu mulai, kemudian image daun cabai, selanjutnya nilai ambang warna dengan lokal entropy dan citra, kemudian image hasil segmentasi, lalu selesai. Tahapan berikutnya yaitu analisa tekstur bentuk. Analisa tekstur bentuk bertujuan untuk mendapatkan jumlah bercak dan ukuran bercak dari daun cabai yang berpenyakit. Proses analisa tekstur bentuk dapat dilihat pada flowchart di bawah ini. Pada gambar atau flowchart berikut ini yaitu menjelaskan tahapannya, yaitu dimulai dengan kemudian image hasil segmentasi, lalu labeling, menuju ke counting, kemudian memberi label, angka pada citra, lalu jumlah bercak, kemudian selesai. Itulah presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.